Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga, Ibu Dr. Nurfadel SKM MKM, dan teman-teman yang hadir pada pertemuan via Zoom hari ini. Izinkan saya, Safia, mempresentasikan yang berjudul Tumbuh Kembang pada Neonatus Bayi dan Anak. Eh, Sebelum memulai, izinkan saya membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Next pembahasan pada siang kali ini pertama ada tahap pencapaian pada perkembangan, tumbuh kembang pada 1000 HPK, deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan, pemanfaatan buku KIA dan instrumen tumbuh kembang. Pertama ada tahap pencapaian pada perkembangan. Pada masa neonatus, 0 sampai 28 hari ini di mana terjadinya kehidupan yang baru. Pada masa ini terjadi proses adaptasi semua sistem organ tubuh, dimulai dari aktivitas pernafasan, pertukaran gas dengan frekuensi pernapasan antara 35 sampai 50 kali per menit, penyesuaian denyut jantung antara 120 sampai 160 kali per menit, perubahan ukuran jantung menjadi lebih besar dibandingkan dengan rongga dada, kemudian gerakan bayi mulai meningkat untuk memenuhi kebutuhan gizi. Selanjutnya ada masa bayi dari 29 hari sampai 1 tahun. Pada masa bayi ini, tahap tumbuh kembang dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu pertama ada usia 1 sampai 4 bulan, di mana tumbuh kembang pada tahap ini diawali dengan perubahan berat badan. Bila gizi anak baik, maka perkiraan berat badan akan mencapai 700 sampai 1000 gram per bulan. Pertumbuhan tinggi badan agak stabil, tidak mengalami kecepatan dalam pertumbuhan tinggi badan. Selanjutnya, pada usia 4 sampai 8 bulan, pertumbuhan pada usia ini ditandai dengan perubahan berat badan pada waktu lahir rata-rata kenaikan berat badan adalah 500 sampai 600 gram per bulan apabila mendapatkan gizi yang baik, sedangkan pertumbuhan tinggi badan tidak mengalami kecepatan dan stabil. Pada usia 8 sampai 12 bulan, pada usia ini pertumbuhan berat badan dapat mencapai 3 kali berat badan lahir. Pertambahan berat badan per bulan sekitar 350 sampai 450 gram pada usia 7 sampai 9 bulan. 250 sampai 300 gram pada usia 10 sampai 12 bulan bila si bayi ini memperoleh gizi yang baik. Waktu pertumbuhan tinggi pada sekitar 1,5 kali tinggi badan pada saat lahir. Pada usia 1 tahun, pertambahan tinggi badan masih stabil dan diperkirakan mencapai 75 cm. Selanjutnya ada masa anak 1 sampai 2 tahun. Pada tahun kedua ini, anak hanya mengalami kenaikan berat badan sekitar 1,5 sampai 2,5 kilogram dan penambahan tinggi badan 6 sampai 10 cm. Kenaikan lingkar kepala hanya 2 cm. Untuk pertumbuhan gigi, terdapat tambahan 8 buah gigi susu termasuk gigi geraham pertama dan gigi taring, sehingga seluruhnya berjumlah 14 sampai 16 buah. Pada usia 2 tahun, pertumbuhan fisik berat badan sudah mencapai 4 kali berat badan lahir dan tinggi badan sudah mencapai 50% tinggi badan orang dewasa. Menginjak usia 3 tahun, rata-rata berat badan naik mencapai 2 sampai 3 kilogram per tahun, tinggi badan naik 6 sampai 8 cm per tahun, dan lingkar kepala menjadi sekitar 50 cm. Selanjutnya ada masa prasekolah atau 3 sampai 6 tahun. Pada masa ini berat badan mengalami kenaikan rata-rata 2 kilogram per tahun. Tubuh anak terlihat kurus, akan tetapi aktivitas motorik tinggi dan sistem tubuh mencapai kematangan dalam hal berjalan, melompat, dan lain-lain. Tinggi badan pertambahan rata-rata 6,75 sampai 7,5 cm setiap tahunnya.
Next, ada masa sekolah yaitu usia 6 sampai 12 tahun. Fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 sampai 12 tahun ini sama dengan masa usia sekolah dasar. Anak-anak menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Secara formal, mereka mulai memastikan dunia yang lebih luas dengan budayanya. Pencapaian prestasi menjadi arah perhatian pada dunia anak dan pengendalian diri sendiri bertambah pula. Selanjutnya ada masa remaja 12 sampai 18 tahun di mana masa ini banyak dijumpai masalah karena masa ini merupakan proses menuju kedewasaan dan anak ingin mencoba mandiri. Masalah yang sering dijumpai adalah perubahan bentuk tubuh. Perkembangan khusus yang terjadi pada masa ini adalah kematangan identitas seksual yang ditandai dengan perkembangan organ reproduksi. Selanjutnya ada tumbuh kembang pada 1000 HPK. Pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan dan fisik dipengaruhi oleh 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari masa pembuahan sampai anak berusia 2 tahun. 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa yang krusial atau penting yang disebut Golden Age. Pada fase perkembangan meliputi fisik, sosial, emosional, kognitif, perkembangan otak, serta kesehatan mental sumber hidup. Jika dalam 1000 hari pertama tersebut terjadi gangguan gizi atau malnutrisi, maka tidak saja pertumbuhan akan terganggu, namun anak akan berperawakan pendek dan perkembangan otak juga akan terganggu sehingga dapat mempengaruhi kecerdasan anak. Status gizi yang kurang akan menurunkan perkembangan kemampuan kognitif anak, anak mudah sakit, dan daya saing rendah. Masalah gizi kurang dan stunting yang terjadi pada balita merupakan dampak dari kondisi ibu atau calon ibu selama hamil, masa janin, balita, termasuk juga penyakit yang diderita pada masa kanak-kanak. Selanjutnya ada stimulasi yang tepat dapat mendukung perkembangan optimal pada anak. Stimulasi harus dilakukan secara teratur dan sesuai usia untuk mendukung berbagai aspek perkembangannya. Pertama, ada stimulasi sensorik, melibatkan indera anak pendengaran, penglihatan, perasaan. Contohnya, anak bermain dengan mainan yang berwarna cerah, berbicara, atau bernyanyi untuk merangsang indera pendengaran anak tersebut. Kedua, ada stimulasi sensorik. Di stimulasi sensorik ini melatih kemampuan motorik kasar, yaitu seperti berjalan atau merangkak, dan motorik halus, yakni menyusun balok, memegang sendok. Contohnya mengajak anak bermain di luar untuk merangkak ataupun berjalan. Ketiga, ada stimulasi kognitif, di mana memberikan rangsangan intelektual untuk merangsang kemampuan berpikir, contohnya bermain puzzle atau memberikan buku gambar sederhana untuk merangsang kemampuan berpikir anak. Next ada stimulasi sosial dan emosional, di mana membantu anak berinteraksi dengan orang lain, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengurangi kecemasan. Contohnya menyapa anak dengan kasih sayang, ajak berbicara, atau bermain bersama. Next, ada deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan. Menurut pedoman deteksi dini tumbuh kembang balita, tim Dirjen Pembinaan Kesmas 1997 dan Narenda 2003, macam-macam penilaian pertumbuhan fisik yang dapat digunakan adalah satu, pengukuran berat badan atau BB. Pengukuran ini dilakukan secara teratur untuk memantau pertumbuhan dan keadaan gizi balita. Balita ditimbang setiap bulan dan dicatat dalam Kartu Menuju Sehat Balita atau KMS Balita sehingga dapat dilihat grafik pertumbuhannya dan dilakukan intervensi jika terjadi penyimpangan. Yang kedua, ada pengukuran tinggi badan atau TB. Pengukuran tinggi badan pada anak sampai usia 2 tahun dilakukan dengan berbaring, sedangkan di atas umur 2 tahun dilakukan dengan berdiri. Hasil pengukuran setiap bulan dapat dicatat pada dalam KMS yang mempunyai grafik pertumbuhan tinggi badan tersebut. Selanjutnya, ada pengukuran lingkar kepala anak atau PLKA adalah cara yang biasa dipakai untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Biasanya, ukuran pertumbuhan tengkorak mengikuti perkembangan otak, sehingga bila ada hambatan pada pertumbuhan tengkorak, maka perkembangan otak anak juga terhambat. Pengukuran dilakukan pada diameter occipitofrontal dengan mengambil rata 3 kali pengukuran sebagai standar. Next, ada pemanfaatan buku KIA. Buku Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA adalah sebuah inisiatif penting dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup ibu serta anak. Program KIA ini merupakan bagian dari strategi pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berbasis pada pendekatan preventif untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kesehatan dan perkembangan anak sejak lahir hingga usia balita. Buku KIA ini menjadi alat yang berharga dalam mendukung perawatan dan pemantauan kesehatan bagi ibu dan anak, serta memberikan sejumlah manfaat yang luar biasa.
Berikut adalah beberapa manfaat penting dari buku Kesehatan Ibu dan Anak. Pertama, ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Buku kaya ini menyediakan catatan berharga tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk imunisasi, gizi, dan pencatatan berat badan serta tinggi badan. Dengan memiliki catatan ini, petugas kesehatan dapat dengan mudah memantau perkembangan anak, mendeteksi potensi masalah kesehatan, dan memberikan intervensi yang tepat pada tahap awal. Selanjutnya ada pengingat imunisasi. Buku KIA ini mengandung jadwal imunisasi lengkap untuk anak. Dengan memastikan imunisasi anak sesuai jadwal, kita dapat melindungi mereka dari penyakit infeksi yang berbahaya dan mengurangi angka kematian bayi dan balita akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Selanjutnya ada promosi kesehatan ibu. Buku KIA ini juga berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan kesehatan ibu. Dalam buku ini, catatan pelayanan antenatal dan postnatal terdokumentasi, termasuk informasi tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan ibu pasca melahirkan. Pemantauan dan perawatan kesehatan ibu sangat penting untuk mengurangi resiko komplikasi selama kehamilan dan melahirkan. Selanjutnya ada peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan. Dengan buku kaya ini, ibu dan anak mendapatkan akses lebih mudah ke layanan kesehatan. Catatan kesehatan yang lengkap membantu petugas kesehatan dan memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Selanjutnya, pendidikan kesehatan. Buku KIA juga berperan dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu dan keluarga tentang perawatan dan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mereka. Pengetahuan ini memungkinkan ibu untuk lebih sadar dan aktif dalam menjaga kesehatan diri dan anak. Selanjutnya ada instrumen tumbuh kembang dalam pemantauan kesehatan anak. Alat yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menilai perkembangan anak secara lebih mendalam. Beberapa instrumen yang digunakan dalam pemantauan tumbuh kembang antara lain pertama ada kartu menuju sehat atau KMS digunakan untuk memantau perkembangan fisik anak seperti berat badan dan tinggi badan yang dicatat setiap bulan. Grafik KMS ini membantu mendeteksi apakah anak tumbuh sesuai dengan standar umur atau mengalami masalah pertumbuhan. Kedua ada skala perkembangan Denver 2 di instrumen untuk mengevaluasi kemampuan motorik, sosial, bahasa, dan kognitif anak pada usia 0 sampai 6 tahun membantu mendeteksi keterlambatan perkembangan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Yang ketiga ada instrumen pemantauan tumbuh kembang atau IPTK, alat yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan motorik kasar dan halus, serta perkembangan bahasa dan sosial anak, mengidentifikasi anak yang membutuhkan intervensi khusus untuk mendukung perkembangan mereka. Yang terakhir, kesimpulan, perkembangan anak pada masa awal kehidupan sangat dipengaruhi oleh gizi, stimulasi, dan pemantauan kesehatan yang tepat. Intervensi dini dan perhatian terhadap pertumbuhan anak dapat mencegah masalah kesehatan di masa depan. Masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK sangat krusial untuk pertumbuhan fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak. Stimulasi yang tepat dan teratur diperlukan untuk mendukung perkembangan optimal anak, meliputi stimulasi sensorik, motorik, kognitif, serta sosial dan emosional. Buku Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA berfungsi sebagai alat untuk pemantauan kesehatan dan perkembangan anak serta memberikan informasi penting tentang imunisasi dan kesehatan ibu. Kesehatan ibu selama kehamilan dan setelah melahirkan sangat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan ibu harus menjadi prioritas dalam program kesehatan masyarakat. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Jika ingin ada yang bertanya, boleh dipersilahkan. Asya mau tanya, Boleh silakan Siti Nuranisa. sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Siti Nurranisa dari kelompok 7. Pertanyaannya, dalam perkembangan otak janin selama 1000 hari pertama kehidupan, apakah stres kronis yang dialami oleh ibu hamil itu memiliki dampak langsung terhadap struktur dan juga fungsi otak janin? Itu aja, terima kasih Asya. Terima kasih kembali. Pertanyaannya di-skip dulu ya. Apa ada masih
Aceh mau izin bertanya. Boleh silakan dia. Aku mau nanya, bagaimana cara mendeteksi apabila bayi itu mengalami gangguan dalam pencapaian tahap perkembangannya? Kayak misalnya pada usia 4 sampai 8 bulan. Terus kayak bagaimana prosedurnya jika ditemukan keterlambatan dalam perkembangan anak? Terus indikator utamanya selain berat badan, terus kayak tinggi badan itu dari perkembangan anak itu dinilainya dari mana? Makasih Aca, maaf berisik. Terima kasih kembali dia, nggak apa-apa. Aku ya sebelumnya izin menjawab pertanyaan Nisa ya tadi dalam perkembangan otak janin selama si HPK, apakah stres kronis ini memiliki dampak langsung terhadap struktur atau fungsi otak janin? Izin menjawab Nisa, dampak stres kronis ini tuh memiliki ada dampaknya. Yang pertama, pengaruh stres pada perkembangan otak. Stres yang dialami oleh ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan otak janin secara signifikan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan itu dapat menyebabkan kelainan dalam pembentukan otak janin yang berpotensi memicu masalah perilaku pada anak di kemudian hari. Yang kedua ada hormon stres dan efeknya, di mana ketika ibu hamil mengalami stres, tubuhnya melepaskan hormon stres seperti kortisol, epinefrin, dan norepinefrin. Peningkatan kadar hormon ini dapat mengganggu aliran darah ke rahim, yang mengakibatkan pasukan oksigen yang tidak memadai untuk janin. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan berpotensi mengalami cacat lahir. Yang ketiga ada resiko kelahiran prematur di mana stres yang tinggi, terutama pada trimester pertama, dapat meningkatkan produksi hormon pelepas kortikotropin atau CRH yang berhubungan dengan durasi kehamilan. Jika kadar CRH ini tinggi, itu dapat menyebabkan kelahiran prematur yang berdampak negatif pada perkembangan otak dan kesehatan bayi. Selanjutnya ada dampak jangka panjang di mana stres kronis selama kehamilan ini tidak hanya berdampak pada struktur otak janin, tetapi juga dapat mempengaruhi fungsi otak jangka panjang. Anak-anak yang terpapar stres prenatal mungkin mengalami kesulitan dalam perkembangan kognitif dan perilaku saat mereka tumbuh. Jadi, stres kronis yang dialami oleh ibu hamil memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap struktur dan fungsi otak janin. Apakah sudah terjawab, Nisa? Sudah, terima kasih Asya. Sama-sama. Selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Dea tadi. Jawabannya, deteksi gangguan perkembangan pada bayi usia 48 bulan itu dengan tanda-tanda keterlambatan perkembangan pertama dari motorik kasar, yaitu dia belum bisa berguling, merangkak, ataupun duduk. Terus dia tidak menunjukkan kemampuan untuk berdiri dengan dukungannya dari diri dia. Terus kategori motorik halus itu dia kesulitan dalam meraih atau menggenggam benda si bayi ini. Terus tidak dapat memindahkan objek dari satu tangan ke tangan lainnya. Nah, terus secara bahasa juga dia tidak mengeluarkan suara ataupun tertawa, tidak menunjukkan respon terhadap suara itu atau nama panggilan misalnya. Terus kategori sosial emosional yaitu dia tidak tersenyum atau tidak berinteraksi dengan orang lain dan dia tidak menunjukkan minat pada lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah prosedur jika ditemukan keterlambatan pada bayi tersebut. Pertama, konsultasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan, segera bawa anak ke dokter atau spesialis perkembangan anak untuk evaluasi lebih lanjut. Kedua, ada screening perkembangan. Lakukan pemeriksaan ini screening perkembangan untuk menilai kemampuan anak di berbagai ranah. Yang tiga, ada intervensi dini. Jika ditemukan keterlambatan, lakukan intervensi yang sesuai seperti terapi fisik ataupun terapi okupasi. Nah, indikator lain selain berat badan dan tinggi badan yaitu ada kemampuan berinteraksi, di mana respon terhadap orang lain dan lingkungannya, kemampuan mengikuti perintah atau mampu mengikuti instruksi sederhana, terus ada kemandirian yaitu kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri seperti makan ataupun bermain. Dengan mengenali tanda-tanda keterlambatan perkembangan dan melakukan langkah-langkah yang tepat, orang tua dapat membantu anak mencapai potensi maksimal dalam tumbuh kembangnya. Apakah sudah terjadi?
Oke, Kak Aca, terima kasih atas presentasi dan diskusinya. Teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh diajukan lagi ya. Kita elaborasi dulu ya, Kak, apa yang dipresentasikan dan didiskusikan tadi. Teman-teman, mungkin kalau ada kasus nyata, boleh di raise ya, boleh dibahas di sini ya. Misalnya, yang pernah saya lihat itu anak yang eh, misalnya dia baru bisa menyebutkan kata mama itu ketika dia berusia 4 tahun. Jadi sebelumnya dia tidak bisa berkata-kata, tidak mengucapkan kalimat. Padahal biasanya tuh eh, anak-anak eh, berbeda-beda ya. Ada yang cepat bicara, ada yang suka bilang gitu ya. Ada yang cepat bicara, ada yang cepat bisa berjalan gitu. Biasanya salah satu itu tuh yang duluan. Nah, biasanya sih usia sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun anak-anak sudah bisa keduanya. Nah, ini saya temukan waktu itu ya beberapa tahun yang lalu itu anak yang baru bisa menyebutkan ya memanggil mamanya itu di usia 4 tahun, sekitar usia 4 tahun. Kemudian ada yang misalnya anak yang sudah berusia 1 tahun, tetapi ketika dia apa di apa ya diberikan gestur gitu ya supaya diletakkan di tanah supaya dia menggerakkan kakinya itu kakinya nggak mau kakinya tuh otomatis nekuk jadi dia langsung menekuk kakinya seperti tidak ingin menyentuh lantai gitu padahal mereka eh, apa namanya rumahnya tuh lantainya tuh bukan tanah ya lantainya dan rumahnya juga tinggi gitu ya jadi harus naik tangga dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti biasa lantainya itu ubin gitu. Nah, itu ada beberapa kasus yang saya lihat. Nah, teman-teman ketika melihat kasus-kasus seperti ini, itu perlu memang diidentifikasi ya, ada masalah apa dengan anak ini. Perhatikan sejak awal. Tetapi perlu apa? Perlu kebijaksanaan ketika kita menemukan kasus-kasus seperti itu ya. Sebaiknya jangan membandingkan perkembangan ya, istilahnya tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak dengan anak lainnya. Sebaiknya jangan lakukan itu. Yang kita lakukan itu adalah membandingkan pertumbuhannya dan perkembangannya anak itu sendiri antar waktu, gitu ya. Jadi dilihat di apa namanya bulan lalu atau tahun lalu, gitu ya, dia bisa apa, sekarang bisa apa, gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan dengan anak yang lain itu bisa saja akan muncul perasaan gitu ya, ibunya menjadi kecil hati karena anaknya tidak berkembang atau bertumbuh secepat anak lainnya gitu. Karena setiap anak itu kan unik ya. Jadi memang perlu secara apa sensitif nih orang tuanya dan lingkungan sekitarnya itu mendeteksi permasalahan yang mungkin muncul ya. Nah, kita juga melihat ada beberapa kasus nih, misalnya pada terutama pada neonatus ya. Kemarin itu kasus yang sekarang masih heboh juga tuh ya, yang di Rumah Sakit Islam Jakarta. Nah, ini aliansi rumah sakit di bawah pimpinan Pusat Muhammadiyah lumayan, menurut saya sih lumayan merusak citra ya jadinya ya, karena ada kasus bayi yang meninggal, kemudian di dirasakan diperkirakan ada masalah tertukar dan sebagainya ternyata memang tidak ya memang anaknya sendiri dan kemudian kasus kematian pada neonatus. Sebenarnya ini juga terjadi nih pada eh, apa lingkungan terdekat kita ya. Ada salah satu dosen juga kayak yang kehilangan putranya ya kemarin juga yang masih bayi dan eh, kejadiannya itu kelainannya itu ditemukan secara tiba-tiba gitu ya tanpa ada gejala awal gitu ya langsung langsung permasalahan yang akut gitu ya dalam tempo beberapa hari itu terlihat perkembangan ya prognosis yang buruk gitu ya sampai masuk masa kritis kemudian koma dan seterusnya dan akhirnya memang tidak bisa dipertahankan. Nah, jadi
Di sini diperlukan. Tadi untuk pertanyaan yang pertama, bagus tuh pertanyaannya tentang bagaimana eh, apa kondisi psikologis ibu itu mempengaruhi tumbuh kembang janin sejak dari perut ya, gitu ya, dari masih hamil gitu. Bahkan kalau pada beberapa diskusi itu sejak masih direncanakan, sejak baru menikah, sejak proses konsepsi, ya, aktivitas seksual orang tuanya itu juga mempengaruhi janin yang mungkin nanti akan apa namanya dihasilkan dari proses konsepsi tadi itu. Kita sudah diskusikan di awal ya, di sesi-sesi yang awal. Nah, sehingga diperlukan kesiapan secara bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental ya terutama ya. Dan sosial ya, dukungan sosial dan spiritual bagi seseorang yang merencanakan untuk kehamilannya. Nah, tentu kehamilan ini diharapkan ya direncanakan gitu ya. Jadi setiap kehamilan itu diinginkan, jangan sampai ada kehamilan yang tidak diinginkan dan kalau bisa sih direncanakan gitu ya. Karena kalau tidak diinginkan itu nanti bisa berdampak kepada kelangsungan janinnya itu gitu ya. Dan mungkin secara psikologis tadi ya ibunya ini menjadi lebih depresi gitu ya, lebih tertekan ketika hamil dan nanti berlanjut pada proses em, bersalin dan menyusui gitu ya. Jadi, oh iya, tadi malam saya dengar berita juga apa di tayangan juga di TV, padahal kasus yang di Rumah Sakit Islam itu salah satu pertanyaannya itu ya, reporternya tuh tanya apakah di USG gitu ya, berapa kali di USG. Kalau saya tidak salah dengar itu dia jawabnya 17 kali di USG. Jadi itu luar biasa ya proses em, antenatal care-nya itu sangat sangat intensif kalau menurut saya. Karena biasanya ibu hamil itu tidak sebanyak itu melakukan pemeriksaan ANC ya. Standar yang kita tahu itu kan 6 kali ya. Dulu waktu zaman eh, 3 tahun ke belakang ya itu atau 3 tahun lebih awal itu bahkan hanya 4 kali ya. Sekarang 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Kalau sampai 17 kali dia melakukan USG itu berapa kali tuh dia ANC gitu ya. Eh, Berarti harusnya sih sudah terdeteksi sejak awal, tetapi entah kenapa ya itu kemudian dilahirkan dan pada saat dilahirkan itu juga normal. Maksudnya kondisi bayi lahir hidup dan sehat ya. Walaupun persalinannya itu dilakukan secara seksio. Nah, ini dia yang kemarin kita diskusikan ya. Pilihan untuk bersalin secara seksio atau normal ya APN, asuhan persalinan normal atau pervaginam itu tentu harus didiskusikan bersama tenaga kesehatan. Gitu ya, tidak tidak berdasarkan semata-mata pilihan ibu. Namun tentu dengan pertimbangan apakah ada komplikasi atau faktor-faktor penyulit sehingga diperlukan tindakan invasif ya, seksio sesaria. Kalau misalkan tidak ada, tentu diharapkan kelahirannya itu dilakukan secara APN atau pervaginan. Oke, itu mungkin tambahan dari saya. Kalau masih ada yang ingin didiskusikan, silakan Kak. Saya kembalikan ke Aca. Ibu, saya izin bertanya. Boleh Kak. Kan tadi dibutuhkan juga kesehatan mental ibu ya, Bu. Hmm? Apa yang terjadi jika ibu itu terkena istilah sekarang namanya baby blues? Oh, oke. Itu Ya aja. kan berarti Hah? kayak gak bisa menerima anaknya gitu ya, Bu ya? Ya, ya. Nah, seperti apa yang, maksudnya apa yang harus dilakukan biar ibunya ini kayak menerima anaknya gitu, Bu, menghilangkan baby bluesnya ini, gitu. Terima Oke. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih Kak Aca. Jadi ada kemungkinan ya ketika proses persalinan ini kejadiannya pasca salin. Dan ini materi risetnya Bu Arum nih, teman-teman bisa memperdalam kalau mau diskusi tentang baby blues ya. Bu Arum itu risetnya tentang eh, postpartum depression. Ya, jadi kejadian apa namanya depresi pasca bersalin, gitu ya. Salah satunya memang baby blues. Biasanya terjadi pada
sekitar sebelum 2 minggu ya, 2 minggu persalinan, pasca salin itu bisa terjadi. Nah, apa yang terjadi pada saat baby blues? Ibu merasa ini dengan berbagai sebab ya, bisa karena perasaan apa pengalaman bersalin yang menyakitkan gitu ya, kemudian tekanan-tekanan di luar proses bersalin yang mungkin sifatnya lebih lebih luas, misalnya ada tekanan ekonomi, ada tekanan psikologi sejak dia menikah misalnya ya, menikah tidak direstui misalnya, atau mungkin mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari orang terdekatnya ya, terutama pasangan, atau mungkin misalnya anaknya sudah cukup banyak sehingga merasa beban dan sebagainya, atau memang ketakutan ya, kekhawatiran yang berlebihan terhadap proses bersalin itu sendiri, dan mungkin ada sebab-sebab yang lain sehingga mengakibatkan ibu ini merasa dalam tanda petik apa menyesal dan bahkan kemudian membenci bayinya atau hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran bayi gitu. Sehingga nanti bayinya itu akibatnya dibiarkan atau bahkan mungkin ada juga yang sampai menyakiti bayinya atau menyakiti dirinya sendiri juga gitu. Jadi, nah apa yang harus dilakukan? Tentu dukungan psikologis ya, dukungan dari lingkungannya ya, dari keluarganya itu menjadi sangat penting gitu ya. Perhatikan kebutuhan dasar ibu ya, kebutuhan dasar seseorang tentu apa namanya kebutuhan fisik biologis ya, makan, minum, kemudian tempat yang nyaman gitu ya, istirahat yang cukup, kemudian eh, apa physical touch gitu ya, eh, apa komunikasi nonverbal kita yang menggambarkan dukungan kepada ibu yang bersalin tadi gitu ya, misalnya dipijat misalnya ya, atau sentuhan-sentuhan lain yang menenangkan misalnya. Kemudian kita perlu juga mendengarkan bagaimana perasaan ibu. Jadi bagaimana ibu itu bisa mengekspresikan, ditanya. Atau kalau memang beliau belum bisa terbuka ya, belum bisa mengekspresikan perasaannya, kita cukup mendengarkan, menemani saja, gitu ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga kalau kalau kita pakai metode Stephen misalnya ya, kita bisa tahu kalau kita sudah ukur ibunya ini eh, tipenya ya, mesin kecerdasannya apa, itu kita kasih bahasa cinta sesuai dengan bahasa bahasa cintanya dia gitu. Karena kayak kayak saya nih orang feeling, kita nggak perlu terlalu berlebihan dikasih act of service misalnya, atau kata-kata apa ya, word of affirmation ya, kata-kata indah dan sebagainya, nggak usah, cukup ditemani aja. Tapi kalau dia modelnya siapa kemarin Kak Aca yang thinking ya, kalau orang thinking itu modelnya dia act of service. Kemudian kalau yang intuiting dia word of affirmation. Jadi mungkin diperkuat dengan bahasa cintanya si ibu tadi. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu berarti kita kasih semuanya, semua bahasa cinta, gitu ya, dengan perhatian, dengan sentuhan, dengan apa, memenuhi seluruh kebutuhan biologisnya tadi, gitu ya, sampai kenyamanan, kemudian kata-kata yang mendukung, kemudian juga pelayanan dan seterusnya. Itu kira-kira Kak Aca. Oh iya, tambahan juga tadi itu saya baca postingan tuh dari apa, dari Instagram kalau nggak salah ya. Itu saya share di status apa, status WA saya tuh. Namanya itu eh, bertanya kepada sains wujud benci di tubuh sistem imun dan em, sistem imun kehilangan arah. Itu judulnya. Jadi di situ hasil riset terakhir yang menggambarkan bahwa emosi benci ya, emosi negatif ya, emosi benci yang berlebihan itu kemudian mengganggu tadi dijelaskan ya, proses apa namanya, dalam kekebalan sistem kekebalan tubuh kita gitu ya, ada sistem peredaran darah yang membawa sistem kekebalan tubuh kita, yang nanti juga tentu akan mempengaruhi janin karena dia akan sangat berhubungan nih, ibu dengan bayinya ataupun setelah bayi itu nanti dilahirkan gitu ya. Jadi proses
ketika ibu mengasuh ya merawat bayi itu penuh dengan apa ya, penuh dengan ujian gitu ya. Kalau ibu tidak bisa eh, menjaga atau mengatur ya, mengelola emosinya ya, kemudian secara umum mengelola dirinya, aktivitas, kemudian manajemen waktu dan sebagainya itu nanti tentu akan berdampak pada kesehatan eh, bayi dan anak gitu ya. Sehingga kita perlu memberikan dukungan kepada ibu tadi. Oke, demikian Kak Aca. Makasih banyak Ibu, Oke. jawabannya sangat Hmm. membantu. Apakah sudah bisa ditutup? Boleh ditutup kalau sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih kepada Ibu Nur Fadila dan teman-teman yang telah memperhatikan presentasinya. Izin stop screen ya, Bu. Oke, silakan dilanjutkan dengan eh, berikutnya ya, Kak. Kita gabung dengan eh, Promkes ya sekarang? Atau mau dipisah? Apakah kita akan lanjut Promkes, Kak? Iya, Ibu, Oh, oke. digabung dengan Ya. yang... Masih ada yang presentasi nggak di Promkes? Oke, Kak Najwa. Oke, saya akan menjelaskan tentang penugasan itu. Ini ya modulnya untuk praktikum eh, promosi kesehatan, dasar promosi kesehatan ya. Modulnya adalah untuk modul untuk fasilitator pelatihan konselor program berhenti merokok pada siswa sekolah. Tetapi teman-teman boleh memilih satu perilaku spesifik. Saya rekomendasikan perilaku pribadi, jangan perilaku orang lain. Jadi kita mulai dengan praktik untuk diri sendiri. Perilakunya bebas, perilaku spesifik bebas, tidak harus perilaku adiksi. Misalnya, kalau ada teman-teman yang ingin punya target untuk apa namanya mengubah perilaku bangun tidur atau mulai tidurnya jam berapa misalnya gitu. Dari jam berapa saat ini biasanya bangun atau mulai tidur, nah mau diubah jadi jam berapa. Misalnya itu. Atau misalnya perilaku makan atau minum jenis makanan tertentu misalnya gitu ya, baik itu frekuensi, durasi ataupun porsinya misalnya. Atau mungkin berkaitan dengan ukuran-ukuran eh, kuantitatif ya, jadi outputnya yang diukur misalnya perubahan berat badan, menaikkan berat badan sekian kilogram atau menurunkan berat badan sekian kilogram misalnya gitu dalam waktu tertentu. Jadi teman-teman perlu mengidentifikasi perilaku apa yang akan diubah. Jadi kita akan praktik untuk modifikasi perilaku. Teman-teman di Promkes kita sudah bahas trans-theoretical model belum ya di kelas ini? Ada yang ingat trans-theoretical model and stages of change? Nah, oh pas banget ya. Ini adalah bagiannya Zava. Baik, oke. Nah, teman-teman untuk TTM kita akan melakukan praktek. Jadi, eh, prakteknya adalah tadi ya, modifikasi perilaku. Ini modul dasarnya, tapi nanti teman-teman boleh adaptasi sesuai dengan perilaku yang dipilih. Teman-teman sekarang sudah boleh menuliskan di chat, di kolom chat, supaya kita bisa latihan untuk mengidentifikasi perilaku apa yang ingin diubah, gitu ya.
Tadi sudah saya berikan contohnya, silakan teman-teman tulis di kolom chat. Nah, dalam pekan pertama ini, saat ini, mulai besok, teman-teman harus melaksanakan modul satu. Modul satu kalau di konseling berhenti merokok itu mempelajari sejarah dan pola merokok siswa. Nah, ini adalah eh, tahapan ya modul satu ini ya sesi yang pertama ini untuk melihat mengidentifikasi perilaku existing. Jadi teman-teman belum perlu melakukan perubahan perilaku pada pekan ini. Jadi pada pekan ini teman-teman cukup melakukan identifikasi perilaku existing, perilaku sekarang yang terjadi, yang dilakukan. Ya, ada yang bisa kasih contoh nggak? Perilaku apa yang mau diubahnya? Siapa nih? Kak Nur Anissa? Kak Anissa mau mengubah perilaku apa, Kak? Perilaku apa ya, Bu? Mungkin main game. Oh, oke. Main game. Sejauh ini Kak Anissa bisa nggak diceritakan? Berapa lama main gamenya, pada waktu kapan main game, kemudian jenis permainannya apa aja, boleh nggak diceritakan? Nah, jadi itu yang nanti akan dituliskan di modul satu. Praktikum ini sifatnya individual ya. Teman-teman kita ambil contoh tadi main game. Jadi nanti modul satu, teman-teman akan kasih judul mempelajari perilaku dan sejarah dan pola main game saya, gitu ya. Jadi perilaku spesifiknya dituliskan di modul satu ini. Ya, nanti di laporannya dituliskan demikian. Kemudian, nah tujuannya ini untuk melihat ya, membantu memahami sejarah perilaku existing itu mulai dilakukan. Jadi nanti teman-teman yang memilih perilaku main game itu mengingat sejak kapan suka main game. Perilaku suka main game itu eh, dialaminya sejak kapan. Kalau dia berproses, boleh diceritakan prosesnya. Atau mungkin ada apa namanya perilaku yang monumental gitu ya. Jadi ada masa ketika sejak tanggal berapa gitu ya, pada hari itu mulai kenal sama game. Kemudian setelah itu menjadi kegiatan main gamenya itu menjadi semakin sering, semakin lama misalnya gitu. Nah, itu diceritakan. Kapan mulai main game, jenis gamenya apa, boleh diceritakan situasinya seperti apa. Kenapa pada saat itu eh, main gamenya itu apa namanya? Apakah karena ada teman yang ngajak misalnya, atau mungkin memang tahu dari tontonan, misalnya awalnya main nonton di YouTube, kemudian dilihat ada game nih, kemudian di-download game-game itu misalnya. Nah, itu diceritakan situasi dan kondisinya seperti apa. Kemudian eh, pada pada waktu-waktu apa kita main gamenya. Nah, itu diidentifikasi ya, dicatat. Identifikasi dari teman-teman itu kemudian dicatat, ditulis gitu ya secara lengkap apa yang terjadi, kemudian prosesnya, kemudian sampai saat ini. Terakhir saat ini seperti apa itu digambarkan ya, dituliskan, diceritakan. Nah, kemudian untuk topik dua, teman-teman tulis tadi sesuai dengan ini ya tadi ya. Topik satu, alasan bermain game. Nah, ini cerita awalnya ya, sejarahnya tadi. Kenapa main game pada saat itu. Kemudian pada saat itu motivasinya apa? Misalnya eh, ternyata main game itu menyenangkan ya, dan akhirnya saya bahkan lupa waktu, lupa makan misalnya gitu ya. Nggak capek, nggak merasa capek main game gitu, nggak merasa pegel sampai terbawa. Kalau misalkan saya capek sampai saya tertidur, misalnya langsung tertidur pada saat masih main game misalnya gitu. Nah itu digambarkan bagaimana em, proses yang terjadi ketika teman-teman main game ya, motivasinya.
Ketika teman-teman main gamenya itu karena apa gitu ya. Kemudian mungkin situasinya sudah sejauh mana saat ini. Nah, itu masuk di topik 3. Ini ada lembar kerja, nanti teman-teman bisa lihat ya, ada lembar kerja untuk contoh-contoh kegiatannya. Jadi nanti teman-teman modifikasi sesuai dengan perilaku yang dipilih. Kemudian topik 3, ini mulai sebaliknya ya, motivasi untuk mengubah perilaku. Kalau tadi sampai topik 2 itu perilaku main gamenya. Nah sekarang untuk topik 3, teman-teman bertanya kepada diri sendiri, seberapa kuat keinginan untuk berhenti atau mengurangi atau diet ya, diet main game tadi. Dari skor 1 sampai 10, tidak ingin sampai sangat ingin, itu teman-teman kasih nilai berdasarkan persepsi pribadi. Gitu ya. Kalau tidak ingin 1, paling ingin ya, sangat ingin untuk mengubah ini berarti ya, keinginan untuk berhenti melakukan perilaku sebelumnya. Ya, dari perilaku existingnya itu mau dihentikan itu seberapa ini. Kemudian masuk ke topik 4, teman-teman mulai mencari, membaca referensi tentang apa akibat yang terjadi kalau perilaku existingnya dipertahankan. Jadi kalau tadi misalnya pada kasus main game, apa akibatnya kalau kita membiarkan main game itu terus-terusan terjadi? Jangka pendek, jangka panjangnya boleh ditulis. Mungkin di sini ada hal-hal yang lain, untuk merokok banyak sekali ya. Nah, teman-teman kemudian mengidentifikasi apa akibatnya perilaku existing tadi. Tapi sekali lagi kita belum melakukan perubahan perilaku. Sampai masuk ke topik 5, ini yang perlu ditulis setiap hari. Mulai besok, teman-teman memantau perilaku existingnya. Gitu ya. Jadi ada kartu, nanti ada kartu seperti ini. Kartu yang memperlihatkan bagaimana saya dan perilaku existing itu. Ya tadi main game, tulis di sini tanggal berapa, hari apa. Nah, waktu di sini jamnya. Jadi setiap hari teman-teman menulis setiap kali main game. Setiap kali main game itu mulai jam berapa, terus selesai jam berapa. Diingat-ingat ya, eh, mulai jam berapa, selesai jam berapa, kemudian bagaimana perasaan teman-teman diidentifikasi. Bagaimana kebutuhannya. Jadi merasa butuh banget atau tidak gitu ya. Ini ada logo, ada tanda tanya, ada ya kecil, ada ya besar. Ya kalau kalau ya besar itu berarti paling paling apa namanya? Paling butuh gitu ya. Merasa kalau kalau nggak main game itu eh, nggak bisa, harus banget banget. Nah itu ya yang besar, yang kapital. Kalau yang ke kirinya berarti tidak terlalu. Nah yang tanda tanya malah mungkin sebenarnya sih enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian moodnya atau perasaannya seperti apa? Pada saat mulai main game sampai dengan selesai main game. Mungkin ada perubahan ya. Kalau ada perubahan mood boleh. Misalnya di awal main game itu apa namanya exciting banget gitu ya. Pengen banget main game. Tapi setelah main game malah jadi menyesal misalnya gitu. Boleh kalau ada perubahan mood. Dikasih penjelasan, dikasih catatan. Tapi kalau moodnya sama, silakan dipilih saja. Yang senyum, yang biasa saja, atau yang cemberut gitu ya. Perasaannya itu arahnya ke menyenangkan, biasa saja atau tidak menyenangkan. Ini ditulis setiap hari. Kemudian nanti rekapannya teman-teman upload di Edlink eh, pada hari ketujuh ya. Hari berarti hari Rabu ya, pekan depan ya. Teman-teman sudah selesai upload semuanya. Teman-teman boleh juga bikin postingan di sosial medianya. Supaya memudahkan saya bisa kontrol juga, boleh lihat-lihat ya kalau ada yang mau spill-spill di sosial medianya misalnya cerita bahwa saya ingin mengubah perilaku dari apa menjadi apa, kemudian ceritakan itu setiap hari supaya nanti pas bikin laporan teman-teman bisa tinggal lampirkan apa namanya, bisa di embed ya, bisa di masukkan link sosial medianya untuk membuktikan bahwa melakukan proses perubahan pengamatan perilakunya.
Oke, itu yang teman-teman lakukan hanya sampai di modul satu. Ya, teman-teman nanti lihat di sini ada lembar kerja, boleh diisikan. Ini ya, lembar kerja satu, daftar alasan merokok. Itu di seputar. Kalau di atas tadi ya daftar alasan mengapa melakukan mengapa main game. Ceritakan itu sejarahnya seperti apa, perasaannya seperti apa, main gamenya sama siapa gitu ya. Terus gamenya itu apa aja jenisnya. Mungkin kalau banyak misalnya ya. Kemudian mungkin bagaimana situasinya ketika main game dan membuat perasaan seperti apa ya. Oke, kemudian apa motivasi main gamenya tadi? Ini kalau pada rokok seperti ini. Teman-teman boleh boleh banget kalau perilaku yang ingin diubahnya perilaku merokok. Jadi biar sekalian bisa coba ya modifikasi perilaku pribadinya. Nah, ini diberi tanda centang. Apakah di sini ada yang bintang, ada yang diamond, ada yang bujur sangkar. Ya, ini ada kode-kodenya nih. Teman-teman, ini satu set nih, satu set sih sebenarnya ya. eh, Salah satu dari eh, bintang, diamond atau apa namanya bujur sangkar ini. Teman-teman nanti boleh setelah diberikan centang-centang atau dilingkari boleh ya. Di sini dikasih tanda centang. Nanti dihitung totalnya ada berapa bintang, ada berapa diamond dan ada berapa bujur sangkar. Ini untuk menghitung tingkat ketergantungannya. Oke, kemudian di lembar kerja 3 kita bisa melihat, nanti kita akan bahas di sesi yang kedua ya. Ini adalah simbol adiksi yang bintang. Kalau yang bujur sangkar itu simbol pikiran, kemudian perasaan ya, pikiran dan perasaan ya. Kemudian kalau yang diamond ini kebiasaan. Ya, jadi mungkin perokok sosial gitu ya. Sebenarnya sih enggak juga enggak apa-apa, tapi karena di situasi tertentu itu enggak enak sama teman dan sebagainya misalnya, nah itu jadi kebiasaan. Kemudian nanti kita akan menghitung ini skala Fagerström kalau untuk rokok ya. Untuk yang rokok ini dikerjakan nih, lembar kerja 4. Beri tanda centang pada setiap jawaban ya, pada setiap pertanyaan. Nanti untuk perilaku yang lain silakan dimodifikasi. Tadi ya, misalnya main game. Main game harus banget dalam waktu 5 menit setelah bangun tidur. Harus banget main game. Jadi atau misalnya enggak sih kalau kita kan orang Islam biasanya sholat ya, bangun tidur ke kamar mandi, wudhu gitu ya, mandi atau wudhu, kemudian sholat subuh misalnya gitu ya. Udah sih, udah selesai selesai sholat semuanya, berarti mungkin perlu waktu 6 sampai 30 menit setelah bangun tidur berarti hitungannya gitu ya. Jadi kira-kira aja setelah bangun tidur perilaku tadi itu kamu lakukan berapa menit setelah bangun tadi. Kemudian apakah kamu merasa sulit untuk menahan diri dari perilaku tadi di tempat yang dilarang? Kalau main game sih sebenarnya boleh ya di tempat terbuka ya, di tempat apa namanya di tempat umum juga boleh. Tapi apa apa namanya untuk perilaku merokok seperti ini ya. Harusnya kan ada tempat larangannya. Atau mungkin misalnya sebenarnya kalau lagi kuliah misalnya saat ini sedang kuliah kemudian teman-teman ada yang sambil main game karena lagi megang gadget nggak apa-apa lah kuliahnya cuma dengerin terus sambil main game harusnya kan nggak boleh tuh ya. Nah kalau kamu merasa sulit untuk menahan diri boleh ditulis ya boleh dicentang ya di sini untuk perilaku main game tadi misalnya. Nah kemudian nih ada pertanyaan berikutnya. Untuk yang rokok ya, mana yang paling susah bagi kamu untuk tidak dihisap atau dikonsumsi? Yang pertama di pagi hari atau yang lain? Jadi eh, mulai mulai pas bangun tidur tadi, yang pertama banget, yang eh, nggak boleh enggak ya, harus banget gitu. Nah tadi tuh untuk yang main game juga sama pertanyaannya, ya. Eh, Kapan nih perilaku gaming mana yang paling susah untuk tidak dilakukan?
Yang awal tadi, yang pas bangun tidur, kemudian ambil handphone, main game, atau yang lainnya. Ya. Kemudian, nah kalau ini di nomor 4 teman-teman mungkin boleh ganti menjadi, ini kan dosis ya. Untuk kasus rokok itu hitungannya sekian batang. Untuk teman-teman yang contohnya tadi perilaku yang memerlukan durasi tertentu, main game, itu boleh diganti jangka waktu tertentu. Misalnya kurang dari yang pertama itu eh, 30 menit. Kemudian yang kedua, ini misalnya ya diganti jadi 30 menit. Ya, itu ya, 30 menit. Kalau yang berikutnya misalnya 60 menit. Ini kurang dari ya. Ini ya. Kurang dari 30 menit. Kemudian 30 menit sampai kurang dari 60 menit. Nah, ini kan berarti 2 jam ya. Berarti lebih dari 2 jam ya berarti ya. Nah, kalau mungkin ada yang lebih parah lagi, misalnya lebih dari 5 jam. Misalnya gitu ya. Jadi teman-teman untuk perilaku gaming online atau yang offline. Offline juga ya boleh ya gaming aja deh. Perilaku main game online atau offline. Misalnya boleh diubah dalam catatan waktu tertentu ya, durasi waktu tertentu. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu merokok lebih banyak selama jam pertama setelah bangun tidur daripada selama sisa waktu hari yang sama? Nah, ini lagi pertanyaannya sama. Untuk gaming, apakah di awal-awal tadi pas bangun tidur ya pertama atau waktu yang setelah itu? Kemudian pertanyaan terakhir, apakah kamu juga merokok ketika kamu sakit? Nah, kalau untuk yang gaming mungkin untuk pertanyaan yang sama, eh, mungkin jawabannya malah iya banget ya. Justru kalau lagi sakit atau lagi apa namanya selonjoran, jawabannya akan iya, akan banyak iyanya. Nah ini kemudian nanti teman-teman akan memberi centang pada eh, bagian yang sesuai ya, ya tidak dan pilihan-pilihan ya. Ada yang 4 pilihan, ada yang 2 pilihan, ada yang 4. Oke, berikutnya lembar kerja apa alasan untuk kalau yang merokok itu untuk berhenti merokok. Kalau yang gaming tadi berarti untuk berhenti main game. Apa alasannya? Ditulis di sini daftarnya. Oke, dan terakhir ini lembar kerja 6 kartu saya dan eh, rokok saya atau kartu saya dan perilaku saya. Tadi sudah dijelaskan ya. Waktunya, durasinya dari mulai sampai selesai. Mulai sampai selesai. Kemudian ini tinggal dikasih centang saja. Ya, beri tanda ya besar jika sangat menginginkan atau membutuhkan. Ya kecil jika biasa saja atau tanda tanya jika keinginan tersebut tidak kuat. Oke, ya, jadi ini tinggal dikasih tanda centang. Kemudian nanti ini diisi setiap hari. Nah, jadi lembar kerja 1 sampai 6 itu diisikan sesuai dengan perilaku teman-teman. Kemudian diupload pada hari Rabu pekan depan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Kak.
Tadi kan ada modul 1 dan modul 2. Mm-mm. Ini kita isinya yang modul 1 atau yang dua-duanya? Bentar, saya tayangkan lagi ya. Teman-teman di bagian atas itu ada modul 1 sampai 5 ya. Kemudian di bagian bawah itu ada lembar kerja. Yang teman-teman lakukan itu adalah ini nih. Modul 1 dibaca, topik 1 sampai 5. Ini ya. Setelah dibaca, tadi sudah dijelaskan. Ini sebenarnya yang dilakukan untuk pelatihan konselor ya. Tapi kita akan memodifikasi untuk perilaku sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan konseling. Cukup melakukan perubahan perilaku untuk diri sendiri. Jadi langsung setelah dibaca, ini dipahami saja. Yang teman-teman isi itu adalah yang di lembar kerja tadi. Nah, ini kan ada nih lembar kerja. Topik 1 dibaca, kemudian teman-teman nanti isi lembar kerja 1 ya. Kemudian topik 2 nanti ada lembar kerja 2, lembar kerja 3, dan lembar kerja 4. Kemudian topik 3 teman-teman tinggal kasih apa namanya skor di sini. Masuk ke lembar kerja 5. Silakan diisi. Kemudian topik 4 teman-teman baca, nanti akan ada, oh lanjut, ini hanya, ini teman-teman baca ini ya, baca referensi tentang apa dampaknya. Kalau teman-teman ketemu em, referensinya, boleh dituliskan di laporannya nanti. Akibat kalau gaming, kalau tadi contohnya ya, akibat kalau gaming berlebihan pada misalnya pada secara fisik, secara psikologis misalnya gitu ya, secara sosial. Nah, itu teman-teman boleh isi berdasarkan referensi yang ditemukan. Jadi ini tambahan ya, tidak ada lembar kerjanya ya. Teman-teman boleh tambahkan setelah lembar kerja kelima untuk topik 4 ya, akibat perilaku existing kalau kita biarkan. Terakhir, topik 5 itu ada lembar kerja 6. Lembar kerja 6 tadi yang sudah digambarkan, kartu saya dan perilaku saya. Gitu, Kak. Bisa ditangkap penjelasannya? Atau masih Bisa, bingung? Ibu. Bisa, oke. Berarti pilih kita di modul 1 ya, Bu? Ya, modul 1 lembar kerjanya disesuaikan dengan isi modulnya. Sampai ke lembar kerja 6. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama Kak Aisyah. Yang lain ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada saya tambahkan sedikit lagi penjelasan tentang trans-theoretical model dan stages of change ya. Teman-teman lihat di sini sih, di sini digambarkannya dalam bentuk pie ya, diagram pie. Nah, biasanya ketika kita ingin mengubah perilaku, jadi teori trans-theoretical model dan stages of change ini menggambarkan tahapan ketika seseorang itu ingin mengubah perilakunya, menyadari bahwa perilaku yang dia lakukan selama ini tidak sehat dan kemudian ingin memodifikasi perilakunya, gitu ya. Modifikasi perilaku itu bisa saja memperkuat ya atau menambah perilaku yang sudah ada tapi masih kurang misalnya gitu ya, atau menghilangkan perilaku. Jadi kalau tadi seperti kalau rokok tadi itu istilahnya eh, apa namanya cessation, smoking cessation. Jadi menghilangkan perilaku yang ada. Bisa juga mengganti. Nah, kalau pada modul eh, konseling berhenti merokok itu nanti yang kita lakukan adalah mengganti perilaku tidak sehat menjadi perilaku baru yang sehat. Misalnya mengganti dengan perilaku olahraga atau hobi atau ngobrol atau apapun. Nanti pada modul-modul yang berikutnya kalau pada di apa namanya praktek gitu ya, praktek perubahan perilaku. Nah, setelah kita memilih perilaku spesifik yang ingin kita ubah tadi ya, itu berarti kita sudah masuk ke
fase berubah ya dari prekontemplasi ke kontemplasi. Prekontemplasi itu ketika seseorang belum bisa mengidentifikasi ya, belum bisa memahami apa pentingnya untuk atau apa manfaatnya atau apa ketertarikan ya. Tidak ada ketertarikan untuk berubah, untuk mengubah perilakunya. Itu namanya tahap prekontemplasi. Kontemplasi itu perenungan. Jadi belum ada proses merenung. Nah, ini orang thinking nih jagonya nih biasanya berpikir ya. Kontemplasi itu merenung atau berpikir gitu ya. Mulai muncul tuh niat. Kalau sudah muncul niat masuk ke kontemplasi. Thinking about changing. Jadi sudah berpikir untuk mengubah perilaku. Ketika saya menginstruksikan kepada teman-teman cari satu perilaku yang Anda ingin ubah, Anda langsung mencari. Berarti Anda sudah masuk sekarang nih di tahap kontemplasi. Ketika sudah menentukan perilaku yang ingin diubah itu apa. Tapi kalau teman-teman belum tahu perilaku apa yang ingin diubah, ini teman-teman masih di sini nih, masih di tahap prekontemplasi. Gitu ya. Tadi siapa tadi? Ketika saya tanya, oke, gaming, saya mau berhenti main game. Nah, itu sudah masuk ke tahap kontemplasinya. Untuk perilaku gaming. Nanti di modul berikutnya, itu kita akan masuk ke tahap preparation, persiapan. Ada yang kita rencanakan untuk tahapan perubahannya. Sebelumnya kita mengidentifikasi dulu potensi, dukungan, dan hambatannya. Kemudian kita akan membuat antisipasi untuk masing-masing dukungan dan hambatan tadi. Gitu ya. Nah, ini ada di tahap persiapan. Kemudian kita menentukan tanggal waktu kita berubah. Makanya tadi saya bilang, jangan melakukan perubahan perilaku dulu. Yang sekarang kita lakukan adalah pengamatan perilaku existing. Ya, masih di tahap kontemplasi. Nanti pada tahap keempat itu action. Action itu kalau di konseling tadi itu ada tanda tangan kontrak antara konselor dengan konselinya, antara konselor dengan kliennya. Gitu ya. Klien yang ingin mengubah perilaku nanti akan dibantu oleh konselor. Klien itu menyatakan bahwa dia akan mengubah atau menghentikan perilaku atau memperkuat perilaku pada tanggal berapa, jam berapa. Kemudian dia tanda tangan. Konselornya juga tanda tangan bahwa dia akan membantu kliennya atau kaunselingnya untuk mengubah perilakunya menjadi perilaku yang sehat gitu ya. Nah, ini penandatanganan kontrak ini adalah saat ketika dia mulai mengubah perilaku, masuk ke action. Terakhir, setelah waktu tertentu dia harus mempertahankan. Kalau secara teoritis trans-theoretical model untuk perilaku umum menetapkan bahwa tahap maintenance itu harus dilakukan paling tidak selama 6 bulan. Jadi kalau sudah lebih dari 6 bulan, perilaku tidak muncul kembali, perilaku buruknya tidak muncul kembali, yang tidak kambuh, maka dianggap perilaku itu sudah stabil. Kecuali untuk perilaku yang sifatnya adiktif. Perilaku adiksi itu ada ketergantungan secara fisik dan psikologis. Nah, untuk ketergantungan secara psikologis itu seumur hidup orang itu tidak bisa lepas. Jadi setiap saat dia bisa jatuh kembali. Termasuk gaming. Gaming itu sebenarnya perilaku adiktif. Cuma tingkat adiksinya apa namanya bertingkat gitu ya. Makanya tadi di awal ada penghitungan tuh, ada skala Fagerstorm untuk mengukur tingkat ketergantungannya. Kemudian tadi ada apa namanya? Ada pengelompokan ya, apakah benar-benar sudah adiksi atau perilakunya itu perilaku apa namanya kebiasaan saja atau hal yang lain gitu ya. Itu nanti akan membantu teman-teman untuk mengidentifikasi perilaku ya. Setelah itu kita akan deal with gitu ya. Jadi bagaimana caranya, strateginya untuk mengubah perilaku tadi. Nah, perhatikan pada bagian luar ini selalu ada tulisan relapse atau recycle. Jadi pada setiap tahapan bisa saja terjadi kemunduran. Ya, karena manusia itu sangat dinamis dan sangat bergantung pada lingkungan. Kalau dia tidak mengenali dirinya sendiri. Disitulah pentingnya kita mengenali dirinya sendiri supaya tidak terpengaruh oleh lingkungan. Kalau kita sudah kenal diri sendiri, maka kita yang mempengaruhi lingkungan. Gitu ya. Contohnya, udah tahu nih mau berhenti merokok, ya udah jangan temenan sama teman-teman yang masih merokok misalnya gitu. Awalnya untuk menghindari
kita relax. Nanti kalau mungkin sudah perasaan apa namanya merasa diri sudah kuat, itu boleh kalau mau gaul lagi misalnya dengan resiko tadi ya akan ketemu godaan gitu ya. Temptationnya akan lebih kuat ketika kita bertemu dengan orang-orang tertentu. Nah, cari lingkungan baru yang mendukung, misalnya kayak gitu. Ya, itu contohnya untuk eh, apa apa namanya aplikasi untuk trans theoretical model dan stages of change. Nah, ini adalah contoh yang teman-teman lakukan pada saat konseling ya. Teman-teman boleh baca jurnalnya yang sudah terbit. Ada beberapa juga yang lain. Ada tesis ya, tesisnya mahasiswa S2. Kayaknya kemarin saya pernah share juga ya. Yaitu tentang PrEP, pre-exposure profilaksis untuk HIV dan AIDS ya. Itu juga dia menggunakan trans theoretical model untuk mengidentifikasi kenapa orang-orang ini berhenti melakukan pre-exposure prophylaxis. Pre-exposure prophylaxis itu diberikan kepada orang yang beresiko tinggi untuk terkena HIV tapi dia masih non-reaktif. Misalnya pasangan MSM, men who have sex with men, gitu ya. Jadi ketika um, seseorang berhubungan seksual, laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki itu sangat tinggi resiko terkena HIV dan AIDS. Tapi ketika dia tes HIV ya kita yang melakukan VCT hasilnya non reaktif. Hasilnya dia belum positif. Berarti eh, dia beresiko tetapi belum terkena gitu ya. Ada kemungkinan dia belum terkena. Nah, itu dia harusnya dia minum PrEP, minum ARV juga. Tapi kalau dia tidak minum berarti dia tidak dia putus ya, dia putus lost to follow up untuk melakukan pre-exposure prophylaxis. Seperti itu contohnya. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan mulai praktikumnya, mulai besok ya. Kemudian boleh tag saya di sosial medianya untuk laporan hariannya. Kalau ada permasalahan, silakan japri saya. Silakan konsultasi untuk diberikan penjelasan kalau masih ada yang bingung. Pastikan hari ini sudah dapat perilaku yang ingin diubah ya teman-teman. Oke, kalau sudah cukup kita tutup teman-teman sesi hari ini. Boleh ditutup ya? Oke, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas ya sambil liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Hmm.